Awalnya dia cuma ingin liburan, sekadar healing dari sibuknya hidup di Eropa. Tapi siapa sangka, perjalanan santainya ke Indonesia malah mengubah segalanya. Dari tersasar jadi tersentuh, dari turis jadi mualaf. Gimana ceritanya? Yak, dengerin sampai habis, karena ini bukan kisah biasa. Ini kisah yang bisa bikin hati kamu bergetar. Namanya Emily, usia 27 tahun, berasal dari Prancis. Seorang cewek bule yang udah terbiasa solo traveling keliling dunia. Dari Eropa, Asia, sampai Afrika, udah pernah dia datangi. Tapi waktu itu, dia lagi suntuk banget. Pekerjaan di kantornya bikin stres, hidup terasa monoton, dan dia merasa kayak kehilangan arah. Suatu malam, dia buka Instagram, scroll, dan tiba-tiba matanya tertuju pada foto Candi Borobudur yang diselimuti kabut pagi. Entah kenapa, foto itu terasa hangat. Tanpa banyak mikir, Emily langsung beli tiket ke Indonesia. Random banget. Bahkan, dia sendiri nggak tahu apa yang bakal dicari di sana. Begitu sampai di Jogja, Emily langsung berangkat naik kendaraan umum menuju Borobudur. Dia duduk di kursi belakang, menikmati angin sambil sesekali lihat pemandangan luar. Tapi karena ngantuk, dia ketiduran. Pas bangun, bus udah berhenti. Panik, dia buru-buru turun. Ternyata dia salah turun. Nggak ada papan petunjuk, nggak ada turis lain. Sinyal HP pun mendadak hilang. Di sekelilingnya cuma ada sawah hijau luas, rumah-rumah kayu, jalan tanah, dan langit mendung yang mulai gelap. Sepi, suara jangkrik mulai terdengar, dan satu-satunya suara manusia adalah langkah kakinya sendiri di jalan tanah itu. Emily mulai merasa asing, tapi dia tetap melangkah, karena satu-satunya pilihan hanyalah maju. Emily melangkah pelan, menyusuri jalan tanah yang makin sepi, langit makin gelap, dan bayangan ketakutan mulai muncul di pikirannya. Di tengah keresahan itu, dari kejauhan, dia melihat seorang kakek duduk di bawah pohon rindang di pinggir sawah. Kakek itu mengenakan peci putih dan sarung lusuh. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya hangat. Dengan sisa keberanian, Emily mendekat dan mencoba bertanya arah dalam bahasa Inggris. "Excuse me, do you know the way to Borobudur?" Katanya pelan. Tapi si kakek hanya menatap sambil tersenyum, lalu menepuk tanah di sebelahnya, memberi isyarat agar Emily duduk. Bingung tapi merasa aman, Emily pun duduk. Suasana begitu tenang, angin sore membelai wajah, dan suara burung sesekali terdengar. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun datang menghampiri sambil membawa 2 buah kelapa muda. Ternyata dia cucu dari si kakek dan bisa sedikit bahasa Inggris. Dengan senyum malu-malu, si anak berkata, "Kakek bilang, kamu gak nyasar, tapi dituntun ke sini." Emily terdiam. Kalimat itu terdengar aneh, tapi menyentuh anak itu, lalu mengajak Emily ke rumah mereka yang tak jauh dari sana. Rumah kayu sederhana, tapi bersih dan hangat. Si kakek menyuguhkan teh panas dan pisang goreng, lalu duduk di sudut ruangan sambil melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tak Emily fahami. Tapi entah kenapa, lantunan itu terasa damai, seperti pelukan tak terlihat yang menenangkan hatinya. Malam itu, udara di desa terasa sejuk, sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali ayam berkokok dari kejauhan. Karena hari sudah terlalu malam dan tak ada kendaraan lagi, Emily akhirnya menginap di rumah keluarga sederhana itu. Mereka menyiapkan tikar, selimut hangat, dan bantal kecil. Sebelum tidur, si kakek menghampirinya dengan suara pelan dan lembut. Dia berkata, "Candi Borobudur memang megah, tapi kadang Tuhan kasih kamu perjalanan yang lebih dalam, bukan buat dilihat mata,
tapi buat disentuh hati Emily terdiam. Kata-kata itu seperti menembus ruang pikirannya yang selama ini bising. Setelah itu, dia duduk lebih lama bersama si kakek dan cucunya. Rasa penasaran membuat Emily mulai bertanya tentang banyak hal. Kenapa mereka terlihat begitu damai? Kenapa selalu tersenyum meski hidupnya sederhana? Dan apa sebenarnya makna dari semua doa yang tadi dia dengar? Mereka menjawab dengan tenang dan tulus, tanpa memaksa, tanpa menggurui. Malam itu jadi malam yang berbeda. Dan saat Emily akhirnya tertidur, dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dia berdiri di tengah Candi Borobudur, sendirian. Tapi anehnya, dia merasa tidak sendiri. Rasanya hangat, tenang, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang memeluk jiwanya. Keesokan paginya, setelah sarapan sederhana dengan teh hangat dan singkong rebus, beberapa warga membantu Emily menemukan jalur menuju Candi Borobudur. Ada yang mengantar dengan motor, ada juga yang sekadar memberi petunjuk dengan semangat. Sebelum berangkat, Emily memeluk si kakek dengan erat. Matanya sedikit berkaca-kaca. Dengan suara pelan, dia bilang, "Saya belum pernah merasa setenang ini." Si kakek hanya tersenyum, mengusap punggung Emily perlahan. "Karena hatimu akhirnya pulang," katanya lembut. Sesampainya di Candi Borobudur, Emily tak langsung berjalan-jalan. Dia duduk lama di salah satu sudut, membiarkan angin pagi menyapu wajahnya. Wisatawan lain sibuk selfie dan tertawa, tapi Emily justru tenggelam dalam keheningan. Tangannya merogoh tas kecil dan mengambil catatan yang dia tulis semalam. "Decide you." Tertulis kalimat sederhana, tapi penuh makna. "Mungkin aku nyasar, tapi sebenarnya aku lagi dicari." Hari itu jadi titik balik. Emily membatalkan tiket pulang. Dia memutuskan memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia, bukan lagi sebagai turis, tapi sebagai pencari makna. Ia mulai belajar Islam, ikut pengajian di desa, dan perlahan-lahan hatinya terasa semakin mantap. Bukan karena paksaan, tapi karena kedamaian itu nyata dan sudah mengetuk pintu hatinya. 2 bulan setelah perjalanan yang awalnya terasa seperti kesalahan arah, Emily berdiri di sebuah masjid kecil di dekat desa tempat pertama kali ia tersasar. Suasana hening dan khusyuk. Dengan suara bergetar, air mata jatuh di pipinya, dan senyum tak bisa disembunyikan. Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semua yang hadir ikut meneteskan air mata si kakek, cucunya, dan warga desa yang selama ini menerima Emily bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Momen itu sederhana, tapi begitu dalam. Tak ada sorotan kamera, tak ada keramaian, hanya ketulusan dan cinta yang menyelimuti. Sejak hari itu, Emily memilih untuk tinggal di Indonesia. Dia menetap di desa itu beberapa waktu sebelum akhirnya pindah ke Yogyakarta. Dia mulai menulis buku tentang perjalanannya, bukan sekadar cerita perpindahan keyakinan, tapi kisah bagaimana sebuah hati bisa berubah karena sentuhan kebaikan yang tulus. Emily juga aktif membuat komunitas kecil untuk membantu bule-bule lain mengenal Islam, bukan lewat debat, tapi lewat pengalaman dan kasih sayang. Dan satu kalimat darinya yang selalu dikenang orang-orang di desa itu, juga pembacanya di mana-mana, adalah, "Aku datang ke Indonesia untuk mencari ketenangan. Ternyata aku pulang membawa cahaya." Gimana menurut kamu? Kadang hidup memang terasa aneh, tapi siapa tahu jalan yang kita kira tersesat justru bawa kita ke tempat yang paling kita butuhkan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena kisah berikutnya mungkin lebih mengejutkan lagi.